Yang pertama, saya akan memperkenalkan profil usaha. Jenis usaha ini adalah usaha perseorangan. Nama usaha ini yaitu Warung Baluluwe dan pemilik nama usaha ini adalah Pak Anggoro. Warung Baluluwe ini bertempat di Jalan Terusan Surabaya nomor 53 Sumbersari, Kota Malang. Kegiatan yang telah kita lakukan yaitu observasi seputar UMKM Warung Baluluwe. Untuk sejarah, Warung Baluluwe ini memang usaha yang bergerak di bidang kuliner. Warung Baluluwe ini sudah berdiri sejak 2010 yang awalnya hanya stand kaki lima saja di Jalan Ambarawa sebelum seperti sekarang sudah menjadi kios di Jalan Terusan Surabaya. Pemiliknya mendirikan usaha Warung Baluluwe ini memang untuk mata pencarian utamanya. Selanjutnya yaitu mengenai karyawan. Outlet ini memiliki 23 karyawan yang mereka dibagi menjadi 2 sesi setiap harinya, yaitu sesi siang dan sesi sore. Sesi siang sendiri biasanya dimulai pada pukul 10 sampai jam 3 sore dan sesi sorenya jam 3 sampai jam 9 malam. Para karyawan di sini juga mendapatkan fasilitas dan tunjangan berupa gaji pokok kurang lebih sekitar 1,8 juta tiap bulan. Kemudian mereka juga diberikan hari libur secara bergantian di weekday-nya. Kemudian mereka juga mendapatkan uang makan dan juga uang transportasi yang sudah include dengan gaji pokok mereka. Karena owner tidak bisa setiap hari untuk berada di outlet, jadi owner menyerahkan kepada kurang lebih 2-3 orang yang telah dipercaya bisa menghandle outlet ketika owner sedang tidak ada di tempat. Selanjutnya, deskripsi posisi. Terdapat 5 posisi di outlet ini. Yang pertama yaitu kepala outlet, kemudian ada kasir, kemudian waiters, koki, dan yang terakhir yaitu serabutan. Untuk kepala outlet, tugasnya mereka yaitu menghandle sesuatu yang berkaitan dengan outlet, mengatasi masalah yang berkaitan dengan outlet, dan juga mengawasi para bawahannya. Kemudian kasir. Tugas kasir yaitu melakukan pencatatan transaksi dan juga melaporkan kepada owner. Kemudian tugas dari waiters melayani dan juga menyajikan makanan kepada pelanggan. Kemudian koki, tugas dari koki yaitu menyiapkan makanan yang telah dipesan, memeriksa apakah bahan makanan masih tersedia, dan juga melaporkan informasi terkait bahan makanan. Kemudian untuk tugas serabutan yaitu menjaga kebersihan, kenyamanan untuk outlet dan juga yang paling penting dapur. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses bisnis. Dalam proses bisnis dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama perencanaan. Dalam perencanaan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama pengembangan produk. UMKM Baluluwe merupakan usaha yang bergerak di bidang makanan. Produk yang disajikan adalah makanan yang digemari di seluruh kalangan masyarakat. Dengan cita rasa yang hadir disesuaikan dengan selera masyarakat baik dari kalangan anak-anak sampai dewasa. Yang kedua yaitu pengembangan wilayah pemasaran. Usaha ini awalnya dipasarkan di sekitar wilayah Ambarawa, tepatnya di dekat pintu gerbang Universitas Negeri Malang. Penjualan yang digunakan seperti stand atau booth portable. Hingga saat ini Baluluwe membuka offline store di Jalan Terusan Surabaya nomor 35. Pemilihan lokasi ini dirasa sangat strategis karena di pinggir jalan yang membuat masyarakat mudah untuk dijangkau. Yang ketiga yaitu kegiatan promosi. Untuk pengembangan produk Baluluwe sendiri dengan memperkenalkan produk melalui via sosial media seperti Instagram dan juga dari mulut ke mulut. Terdapat juga di beberapa aplikasi seperti GoFood, GrabFood, dan lain-lain. Proses bisnis yang kedua yaitu organisasi. Dalam proses perkenalan produk dibentuk tim khusus yang terdiri atas 2 bagian, yakni bagian produksi dan bagian penjualan. Setiap bagian ini memiliki tanggung jawab terhadap pihak terkait.
Struktur organisasi yang digunakan pada UMKM ini ditentukan oleh pemiliknya sendiri. Proses bisnis yang ketiga yaitu implementasi. Manajer menggerakkan dan memberi semangat serta motivasi kepada karyawan agar mampu untuk selalu bekerja dengan disiplin, bertanggung jawab, dan mengerjakan arahan dengan baik. Proses bisnis yang keempat yaitu controlling atau pengawasan. Owner mengelola dan mengawasi karyawannya sendiri. Untuk kontrol, jika owner tidak sedang berada di outlet, owner sudah mempunyai 2-3 karyawan yang sudah dipercayainya. Dengan melakukan evaluasi apakah penjualan meningkat. Jika terjadi perbedaan target, maka manajer mungkin bisa dengan meningkatkan periklanan untuk meningkatkan penjualannya dan juga merubah kembali proses planning atau proses perencanaan. Mengenai laporan keuangan, menurut owner Bali Lue, UMKM ini belum menggunakan laporan keuangan sesuai dengan akuntansi pada umumnya. Tetapi UMKM ini menggunakan sistem pelaporan pemasukan dan pengeluaran yang dibuat oleh owner sendiri dengan dibantu beberapa orang terdekatnya, misalnya keluarga. Oke, lanjut. Di sini kita ada daftar biaya, semua biaya yang digunakan oleh Bali Lue untuk memproduksi ayam Laos. Nah, di sini biayanya tuh masih campur ya teman-teman. Jadi tugas kita di sini untuk mengklasifikasikan biayanya di next slide. Oke, pertama kita klasifikasikan menurut dari unsur produknya, dibagi menjadi 3. Yang pertama kita ada biaya bahan baku, ada 2 macam, yaitu biaya bahan baku langsung dan juga tidak langsung. Nah, yang langsung di sini adalah biaya bahan baku yang mudah diidentifikasi ketika udah jadi produk jadi nih teman-teman. Nah, di sini ada ayam tentunya, ada beras, laos, dan juga cabai. Yang kedua yaitu biaya bahan baku tidak langsung. Jadi tidak mudah diidentifikasi seperti bahan langsung tadi, seperti bahan utamanya. Ada minyak, ada garam, air, dan juga perbumbuan lainnya. Nah, yang kedua yaitu biaya tenaga kerja. Ada biaya tenaga kerja langsung, jadi langsung berinteraksi dengan produknya. Di sini kan sebagai retail makanan begitu, jadi di sini ada koki. Nah, kemudian yang kedua yaitu biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, di sini tidak langsung bersentuhan dengan produknya, tapi dibutuhkan dalam kegiatan produksi. Nah, yaitu ada waiters, ada kepala outlet, ada juga kasir. Nah, yang terakhir yaitu biaya overhead pabrik. Nah, ini adalah segala biaya yang digunakan dalam produksi, tapi bukan biaya bahan baku dan juga bukan biaya tenaga kerja. Nah, di sini ada biaya wifi, biaya sewa gedung, dan juga biaya gas, bensin, begitu teman-teman. Nah, berikutnya yaitu adalah hubungannya dengan produksi, dibagi menjadi 2, ada prime cost dan juga conversion cost. Yang pertama prime cost atau biaya utama. Jadi kalau tidak ada bahan baku ini, maka produksi tidak bisa berjalan teman-teman. Yang termasuk dalam biaya ini ada biaya bahan baku langsung, contohnya tadi adalah beras, terus ada ayam, laos, dan juga cabai. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung. Di situ adalah koki, karena ini adalah bisnis makanan, jadi pastinya yang langsung bersentuhan dengan produknya itu adalah si kokinya. Yang kedua yaitu conversion cost, yaitu biaya untuk mengubah produk ini menjadi produk jadi bahan menjadi produk jadi. Di situ yang termasuk adalah biaya tenaga kerja langsung dan juga biaya overhead pabrik tadi seperti gas, minyak, perbumbuan, air, nah begitu. Dan juga itu kan termasuk biaya bahan baku tidak langsung. Biaya tenaga kerja tidak langsung pun juga masuk di BOP, serta ada tambahan biaya sewa begitu dan juga bensin. Hubungan biaya dengan volume. Yang pertama yaitu ada variable cost atau biaya variabel. Adalah biaya yang berubah seiring dengan bertambahnya jumlah produksi. Jadi makin banyak volume produksinya, maka biayanya juga makin mahal begitu teman. Jadi di sini yang termasuk dalam biaya variabel yaitu ada biaya bahan baku tentunya, baik itu langsung maupun tidak langsung, yang telah kita sebutkan tadi di awal. Nah, juga ada biaya upah langsung, itu juga termasuk dalam biaya variabel. Dan yang terakhir yaitu ada biaya distribusi atau bensin. Nah, yang kedua ada biaya tetap atau fixed cost. Nah, di sini adalah biaya yang tidak terpengaruh dengan jumlah volume produksi. Nah, di sini contohnya yang di Bali Lue itu ada biaya sewa gedung yang pastinya tetap dibayar tiap bulannya, dan juga ada biaya depresiasi atau penyusutan. Biaya semi variabel adalah biaya yang tiap bulan harus tetap dibayar dan jumlahnya itu berubah-ubah, tapi tidak mungkin bisa nol. Nah, di Bali Lue ini atau dalam biaya semi variabel, yang pertama yaitu adalah biaya pemeliharaan peralatan dan juga gedung. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah biaya listrik, air, dan juga wifi. Terakhir yaitu ada stock down cost atau biaya penutupan. Nah, di sini adalah biaya yang digunakan untuk penghentian operasi bisnis. Nah, di Bali Lue ini masih belum ada ya teman-teman, karena ownernya itu masih belum ada rencana untuk menghentikan bisnis ini dalam waktu dekat. Klasifikasi biaya berdasarkan pembebanannya terhadap departemen. Terdapat 2 departemen, yaitu Departemen Jasa dan Departemen Produksi. Yang pertama kita bahas yaitu Departemen Produksi.
Dalam departemen produksi, terdapat owner yang menyiapkan bahan makanan kemudian diberikan kepada koki atau pegawai dapur lainnya, kemudian akan diolah menjadi sebuah hidangan di warung Balilue. Terdapat kurang lebih 10 karyawan yang masuk dalam kategori departemen produksi dengan berbagai macam menu yang mereka produksi setiap harinya. Selanjutnya yaitu departemen jasa. Dalam departemen jasa terhadap bagian karyawan yang bertugas membeli kebutuhan dapur dari pasar, pelayanan kepada konsumen, juga untuk sebagai kasir. Mereka termasuk departemen jasa. Selanjutnya, klasifikasi biaya daerah fungsional dibagi menjadi dua, yaitu biaya produksi dan biaya komersial. Yang pertama akan kita bahas yaitu biaya produksi dibagi menjadi tiga. Ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga biaya overhead. Untuk biaya bahan baku yaitu meliputi biaya yang digunakan untuk membuat makanan dan juga minuman. Kemudian untuk biaya tenaga kerja meliputi biaya gaji karyawan, koki, dan juga lainnya. Kemudian untuk biaya overhead yaitu meliputi biaya pendukung seperti untuk listrik, air, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu biaya komersial dibagi menjadi tiga, yaitu ada biaya pengiriman, biaya komisi pengiriman, dan juga biaya promosi. Untuk biaya pengiriman yaitu seperti biaya ongkir, kemudian biaya komisi penjualan yaitu seperti ketika penjual berhasil mencapai target penjualan mereka akan diberi komisi. Kemudian biaya promosi yaitu seperti biaya diskon, kupon, hadiah, ataupun lainnya. Selanjutnya ada klasifikasi biaya pembebanan terhadap pendapatan. Di sini dibagi menjadi dua biaya. Yang pertama yaitu biaya produk dan biaya periodik. Untuk biaya produk ada bahan baku langsung, itu contohnya ayam, beras, cabai, dan lainnya. Untuk biaya tenaga kerja langsung itu koki. Untuk biaya overhead yaitu beban biaya tak langsung dan BTKTL yaitu beban tenaga kerja tidak langsung, listrik, air, sewa, dan lainnya. Untuk biaya periodik itu ada dua. Yang pertama yaitu capital expenditure, yaitu peralatan masak, meja saji, dan kulkas, itu contohnya. Untuk revenue expenditure yaitu pembelian bahan baku dan perlengkapan toko. A few moments later.